Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Kita berada pada pekan Advent yang kedua. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Sebenarnya perayaan ini jatuh tepatnya pada tanggal 8 Desember. Tetapi karena tanggal 8 Desember adalah hari Minggu, maka perayaannya oleh gereja dimundurkan pada tanggal 9 hari ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk nafas kehidupan, untuk semua kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami. Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu karena menghadirkan Bunda Maria sebagai tempat untuk Engkau menyampaikan kasih-Mu kepada kami melalui putra-Mu terkasih. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putra-Mu Yesus. Maka kami mohon kepadamu, Engkau juga menolong dan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami, agar kami pun dapat meneladan Bunda Maria hidup dalam kesucian. Kuduskanlah kami agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria atau Santa Perawan Maria, kita mengenal sebagai Bunda dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Santa Perawan Maria sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk mengandung putranya yang kudus melalui Roh Kudus. Maka gereja mengakui bahwa Bunda Maria dikuduskan Allah sejak semula. Dia dikandung tanpa noda. Santa Maria memiliki peranan khusus, maka dia juga dipilih secara khusus oleh Allah sejak semula. Santa Perawan Maria bebas atau terbebas dari dosa asal. Dia disucikan sejak dia dalam kandungan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang mempersiapkan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Maka melalui putranya yang dikandung, Santa Perawan Maria dikuduskan sejak semula. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengapa Bunda Maria dipilih oleh Allah? Karena Bunda Maria sejak semula sudah menguduskan dirinya juga. Dia adalah seorang yang secara khusus mendapatkan panggilan dari Tuhan, dan secara khusus pula dia mempersiapkan dirinya sendiri untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kalimat yang sering kali kita juga ucapkan sebagai tanda bahwa Bunda Maria ini selalu mengikuti kehendak Tuhan adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah kita juga dapat memegang kesetiaan kita seperti Bunda Maria? Apakah kita juga dapat mengatakan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya kita adalah hambanya dan kita akan setia menurut pada perkataan Tuhan? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita dapat meneladan Bunda Maria dalam kesetiaan dan kesuciannya? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, paling tidak kita dapat meneladan Bunda Maria untuk mencoba hidup kudus di hadapan Allah. Apakah kita sanggup? Kita manusia yang sering kali jatuh di dalam dosa. Tetapi melalui kasih Allah, Allah selalu memanggil kita untuk kita mengakui dan kemudian bertobat dari dosa kita. Apakah kemudian kita sungguh-sungguh bertobat? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Maka mari melalui Perawan Maria, melalui Bunda Maria yang kita rayakan hari ini, yang dikandung tanpa noda, kita mencoba untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang mampu menguduskan kehidupan kita untuk layak menerima dan melaksanakan tugas dan perutusan kita. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga kita semua dalam tugas perutusan dan tanggung jawab kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita selalu menjadi anak-anak misioner yang meneladan akan kesetiaan, ketulusan, dan kesucian Bunda Maria. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.